Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sepanjang minggu ini kita akan merenungkan lebih jauh tentang apa yang kita dapatkan dalam renungan firman Tuhan pada hari Minggu kemarin dalam topik melayani dengan hati yang tulus. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang ketulusan hati dalam pelayanan terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sepanjang minggu ini kita akan mendalami prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seseorang yang melayani Tuhan. Namun sebelum kita menelusuri dan merenungkannya lebih dalam, kita perlu memahami makna pelayanan yang sesungguhnya di mata Allah. Karena banyak yang salah persepsi tentang kata pelayanan. Seharusnya pelayanan dimaknai sebagai salah satu cara untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama, dan juga dapat dilihat sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan orang lain, khususnya kebutuhan rohani. Dalam melakukan pelayanan, kita sedang menghidupi perintah Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, satu hal yang perlu kita ingat bersama bahwa pelayanan bukan hanya tentang melakukan tugas atau kewajiban, tetapi tentang menunjukkan kasih dan kepedulian terhadap orang lain, dan itu didasari oleh kasih Allah. Di samping itu, pelayanan juga merupakan cara untuk memuliakan Tuhan dan menunjukkan rasa syukur atas kasih karunia yang telah kita terima. Dalam pelayanan, orang percaya dapat mengalami pertumbuhan rohani dan dibentuk untuk menjadi semakin menyerupai Kristus. Karena di dalam melayani, satu hal yang sedang kita lakukan adalah kita berjuang untuk menyangkal diri kita demi kemuliaan Kristus. Mungkin banyak di antara kita yang memahami dengan baik arti pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi, mungkin kita salah di dalam menerapkan pelayanan itu. Terkadang kita hanya melihat bahwa pelayanan itu hanya sebatas dalam aktivitas gerejawi saja. Jika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan mendapati bahwa pelayanan tidak hanya terbatas di gereja saja. Pelayanan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Orang percaya dapat melayani di gereja, di tempat kerja, di sekolah, di rumah, atau bahkan di komunitas tempat mereka beraktivitas. Kita kembali dalam pemahaman tentang pelayanan. Tadi sempat disampaikan bahwa dengan melayani, kita dapat menghadirkan kasih Kristus kepada sesama kita. Oleh sebab itu, dalam pelayanan yang kita lakukan, baik di gereja maupun di lingkungan sosial kita, satu prinsip yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus melayani dengan kasih. Demikianlah yang dituliskan oleh Paulus dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13, yang menjadi landasan perenungan kita bersama pada hari ini. Apa artinya melayani dengan kasih? Dalam pemahaman yang lebih singkat, kita harus melayani dengan kasih itu sama seperti yang Kristus lakukan untuk kita. Dia telah melayani kita dengan cara membebaskan kita dari perbudakan dosa dan dari tuntutan hukum Taurat. Oleh sebab itu, setiap orang percaya kembali diingatkan untuk tidak melihat anugerah pembebasan itu sebagai kesempatan untuk terus berbuat dosa, melainkan sebagai sebuah kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Hal ini bukan berarti bebas untuk melakukan apa saja sesuka hati kita, tanpa kendali dan tanpa batas. Tetapi kita dituntut untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan salah satunya adalah dengan melayani sesama kita, baik orang percaya maupun yang belum percaya, dan kita melakukan pelayanan itu dengan kasih. Kita menggunakan kebebasan yang dianugerahkan kepada kita untuk mengasihi dan melayani sesama, serta menolong mereka dalam kebutuhan mereka,
khususnya kebutuhan mereka akan Injil keselamatan dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, mari kita melakukan setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita, baik dalam pelayanan gerejawi maupun dalam kehidupan kita sebagai pelajar, pekerja, pengusaha, dan juga orang tua atau anak. Mari kita menjalankan peran yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kasih. Mari kita melayani sesama kita dengan kasih. Semua itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apa yang menjadi tantangan bagi kita untuk melayani dengan kasih? Mengapa hal tersebut menjadi tantangan bagi kita? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau adalah sumber kasih yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang sempurna kepada kami, yang sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya. Ajar kami juga untuk dapat menunjukkan kasih itu kepada sesama kami. Biarlah melalui pelayanan kasih ini, nama-Mu semakin dikenal oleh dunia ini, khususnya bagi mereka yang belum pernah mendengar tentang Engkau. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.